Adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang tua, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibolak-balik. Anak-anak kecil, adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan orang tua, Assalamualaikum. Walah, ya Allah, belum selesai. Bu gurunya apa? Wali muridnya. Di lab ya. Oh, pakai halo. Assalamualaikum. Ya, baik, kita lanjutkan. Saya kebetulan diamanai di yayasan SPA Indonesia. SPA itu Silaturahim Pecinta Anak Indonesia, di bagian dakwah dan sosial di dalamnya. Kemudian di Timnas Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia, kemudian di Penantar Iqra. Saya tinggal, asli saya Klaten itu Jawa Tengah. Di Jogja, sekarang saya tinggal di Jogja. Dulu tahun 93 tinggal di percetakan Iqra. Di sini metodenya pakai apa? Wafa di Surabaya ya. Nah, kebetulan saya di Iqra tahun 93. Jadi kalau ditanya siapa penyusun buku Iqra, itu salah satunya saya, penyusun buku. Jadi buku itu saya susun. Kan di percetakan tuh, jadi penyusun buku. Iya, begitu. Kemudian kami di yayasan ini kebetulan juga ada sekolah. Kami juga mengelola sekolah, ada 6 TK, 8 SD, 2 perguruan tinggi dan 1 perguruan tinggi dan 2 SMP. Namanya Salsabila. Ini Jawa Tengah. Salsabila, maka ada lagunya. Salsabila ada. Belum selesai sudah diprotes. Ya sudah. Kemudian saya juga di Dewan Syuro atau Dewan Pembina PPM, itu Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Jadi ini yang baju saya pakai, ini baju PPMI, karena kemarin kita juga baru silaturahmi ke PW Jawa Timur dan PD Malang maupun Surabaya. Karena kita sudah Kemenkumham, harapan kami nanti di sini juga ada pejuang kisah, karena kita intinya dai anak untuk dai khusus kalangan anak-anak dengan metode berkisah. Kalau guru kok bisa cerita berkisah, saya yakin ngajarnya itu nyaman. Adik-adik sekalian, adik-adik maju, Allahu Akbar. Ya Allah, gurunya saja sampai begini. Ini hanya contoh kecil bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan. Tapi karena waktunya pendek, singkat-singkat saja. Nanti kita lari ke sini. Tadi kita sudah konsentrasi. Saya ingin mengingatkan kenapa kita harus duduk di sini. Boleh? Kenapa kita harus duduk di sini? Ya. Ya. Senandung Al-Fatihah, ya kan? Oh, ada. Ya, baik. Sama-sama. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang. Segala puji bagi-Mu ya Allah, pemelihara seluruh
pembalasan hanyalah kepadamu kami menyembah, dan padamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Perkenankan doa kami, amin ya rabbal alamin. Nah, ini tadi senandung Al-Fatihah mengingatkan kita Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Sudah siap apa belum kalau begini? Ya kan? Kita diingatkan Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup, tapi kamu tidak menyadari. Maksudnya diniatkan kita ngajar itu untuk Malik Yaumiddin, jadi pejuang-pejuang pendidikan. Siap? Maka nama kita akan selalu hidup di hati murid-murid kita. Begitu mendengar kata Ustadz Amir, begitu mendengar Amir, anak-anak kita yang sudah tua nanti 50 tahun yang akan datang, murid kita, oh Ustadz Amir itu Ustadz yang hebat, saya kesabarannya luar biasa, saya ingat betul dia itu Ustadz Amir almarhum. Nah, muridnya saja sudah tua, apalagi Ustadz Amir sudah meninggal. Silakan malaikat, silakan malaikat. Yang ini aja yang suaranya nggak bergema. Baik. Nah, ini suaranya kan nggak begitu bergema. Teman-teman, kita juga diingatkan oleh Allah tentang 3 hal. Idza ma tabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. 3 perkara yang bikin hidup lebih hidup, ya kan? Saat kita mati, pahala terus mengalir, usia kita panjang. Bahkan saat kita dikubur, usia kita masih ada, karena masih dikenang oleh orang yang di dunia. Santri-santri kita itu loh, siswa kita, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ini kan kita tuh ya, betul? Yang ketiga ini apa lagi? Anak soleh, subhanallah. Anak soleh. Saya sudah punya anak 3, yang paling besar sudah semester 6 kuliah di Jogja. Ustadz Amir berapa? 3 juga. 3 itu semuanya bungsu atau semuanya sulung? 3 itu semuanya sulung. Oh, bungsu, tengah, sulung. Oh, berarti sama ya kan? Saya kira 3-3-nya sulung semuanya. Telat. Ustaz sudah punya putra berapa? Bujang, ya. Matinya rugi. Ini punya 3, ini punya 3, ini belum punya, matinya rugi. Seakan-akan begitu, ya. Seakan-akan begitu. Cek. Oh, ini tadi kurang kencang aja kok. Ya enggak apa-apa. Ini sudah bagus semuanya. Seakan-akan begitu. Anak soleh di sini sebenarnya maksudnya bukan anak yang dilahirkan ibu-ibu, bukan hanya yang dilahirkan ustazah atau yang menyebabkan lahir bapak-bapak. Itu yang melahirkan, ini yang menyebabkan lahir. Ya kan? Nah, maka namanya asal usul. Asal dari ibu, usulnya bapak. Catat penting, catat asal usul. Anak soleh di sini bukan anak yang secara biologis saja. Ya Ustaz, anak soleh di sini bisa jadi anak orang lain yang kita solehkan. Ustaz namanya
Muzammil. Ustadz Muzammil, pesan saya, rebutlah anak orang lain untuk disolehkan. Direbut nggak apa-apa. Rebutlah anak orang lain itu maksudnya yang mereka sudah datang di sini, yuk kita solehkan. Murid-murid kita itu kita solehkan. Ustadz, santrinya berapa Ustadz? 480. Berarti tahun ini Ustadz punya anak 490 sama plus 3 anaknya, ya kan? Ya kan? Wow, luar biasa, tidak usah tepuk tangan. Jadi saya ulang, ini anak yang kita usahakan kesolehannya. Kita bersyukur punya anak soleh 480-an itu tahun ini, tahun besok sudah siap lagi berikutnya, ya kan? Maka Ustadz Muzammil, pesan saya sekali lagi, rebutlah anak orang lain untuk disolehkan. Dan saya doakan semoga benar segera punya anaknya mertua. Allahumma, Ustadzah, Allahumma. Yuk yang bilang amin yang masih bujang, berarti setuju. Beliau masih bujang. Lalu yuk silakan Ustazah yang masih bujang bilang amin. Baik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina Muzammil wa. Enggak apa-apa. Guru saya itu akhirnya nikah dapat istri Ustazah juga kok, enggak apa-apa, biar tambah langgeng, ya kan. Teman saya itu ada tiga suami istri yang tinggal satu SD, di satu sekolah itu ada 3. Satunya dapat TU, satunya dapat guru yang lainnya begitu ya. Itu namanya SDBJ, Sekolah Dasar Biro Judu. Ini dia amanah kita saudaraku sekalian. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Sami'allahu liman hamidah. Al-Mu'minun ayat 8. Sudah hafal belum? Sudah apa? Al-Mu'minun ayat 8. 1, 2, 3. Cepet apal. Yang saya tanya Al-Mu'minun ayat 8 gitu kan? Tinggal baca saja Al-Mu'minun ayat 8 apa? Tapi kalau isinya ini, ya kan? Hati-hati, formalnya guru, hati kita juga harus jadi guru. Setuju? Jangan sampai formalnya guru, hati kita malah jadi pekerja-pekerja. Artinya itu guru itu ya betul-betul siap mendidik anak. Masalah gaji pasrahkan pada Allah. Kontrak kita dengan Allah saja. Kalau sudah kontrak kita dengan Allah, ya Allah, aku siap mendidik anak-anak soleh-solehah, ya Allah. Aku kontrak denganmu, ya Allah. Gerakkan hati Bapak Kepala Sekolah, ya Allah, untuk bisa menggaji saya lebih banyak. Gerakkan hati ketua yayasan, gerakkan hati yang lainnya tuh, ya Allah. Ada masyarakat wali murid biar bayarnya lancar, ya Allah. Gerakkan mereka. Oh begitu, ya kan? Tapi kalau kita bekerja dengan yayasan, sandarnya pada yayasan, rugi, betul kan? Tapi kalau sandar kita pada Allah, ini dia anak ini belum gaji, melihat anak-anak yang polos yang seperti ini, lihat. Oh subhanallah, ya kan? Ya, lucu tadi itu. Tuh, ya, coba lihat. Menggemaskan. Sekarang bandingan itu dengan ini. Nah, lebih ganteng mana itu apa ini? Lebih bagus mana itu apa ini? Itu kan? Yang ganteng itu sedikit, banyak saya. Karena dia belum punya dosa, apapun yang dilakukan polos, semua orang memandang akan menyejukkan. Subhanallah, qurrata ayun, gitu kan ya. Sekarang sudah agak gede sedikit, butuh kesabaran. Nah, masukkan, satunya nangis, gentian.
Yuk, wow, rebutan dot. Siapa yang salah? Ibunya. Anaknya 2 kok dotnya 1. Ya. Tapi lihatlah, kalau anak ini masih fitrah, dia hanya fokus pada dot, tidak menyakiti saudaranya, ya kan? Kalau udah gede sedikit, wow, ya kan? Tuh, gede sedikit, sudah mulai besar sedikit, wow, dia lari sana, lari sini. Anak-anak kita kelas 1, kelas 2, sampai mungkin bisa jadi kelas 5. Diajari malah praktek tawaf, sa'i, ya kan? Tawaf tahu kan, muter-muter, sa'i lari sana, lari sini. Malah ada yang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu, duduk. Ustazah ambil buku dulu ya. Baru nulis sebentar, anaknya sudah Isra. Secepat kilat, sampai sana. Ya Allah, sudah sampai sana toh, ya Allah. Isra namanya. Ada yang malah Mi'raj, naik genting, turun, pada Mi'raj turun. Malah tidak sedikit yang praktek lempar jumroh. Ibu ini ibu yang hebat. Ibu ini anaknya tahu punya potensi pada gerak, maka dia tidak melarang. Kita lihat. Nah, ibu punya balon di sana, ambilkan ya. Iya, Bu. Oh. Oh. Hebat kan? Luar biasa kan? Ini videonya bukan dibuat-buat, memang beneran. Sepatunya sepatu khusus, ya kan? Cuman anaknya juga anak spesial. Masih ada satu lagi. Ini ustadz aja nggak bisa, apalagi ustadzah. Coba kalau kita punya anak begini, ya kan? Listrik mati, nggak usah cari tangga. Anaknya cukup membantu. Oh. Cuman yang terakhir ini jangan dicontoh. Lihat. Kata ini nggak usah. Anak pinter kok anak nakal. Jujur, kalau ada murid kita begini nakal apa pinter? Wow, gurunya, Dek, bisa diam nggak? Puskesmas. Masih lari-lari lagi, RSUD kamu. Masih nakal lagi, oh, husnul khotimah. Kalau ustadz punya jenggot, rame lagi. Yang punya kumis, rame terus. Ustazah nggak punya kumis dan jenggot, bisa diam nggak ya? Bukan ustazah sini, tapi sebelah sana itu. Sini kan kok sama. Sering-sering kita nyebut mereka ini anak nakal, padahal dia punya potensi jadi atlet, olahragawan. Kalau yang putra bisa jadi panglima TNI. Oh, ya kan? Ada enggak anak kita yang begini nih? Ada enggak? Ada. Berbahagialah. Ustaz, gimana caranya? Ya, setidaknya saya sepintas belum dipraktekkan ini. Yang pengen murah ya cukup karung. Karung, tahu karung? Karung diisi pasir, diikat lalu digantung. Anak yang punya potensi tenaga lebih, sering mukul temennya, jangan dilarang, disalurkan pukulannya. Di depan kelasnya, karung tadi digantung apa? Yang diisi pasir tadi. Setiap masuk kelas, Dek, masuk sekolah 10 kali mukul karung. Sudah? Udah, capek. Dia nggak mukul temennya. Pulang 10 kali. Udah, Dek? Udah. Bayangkan sehari mukul 20 kali, sebulan karena 5 kali hari kerja, anggaplah 22 atau 25 kali, ya kan? 25. Sebulan mukulnya berapa? 50 kali. Oh, 500 ya berarti ya. Sebulan mukulnya karung 500 kali. Badannya besar.
seperti aderai. Dan dia besarnya, dek, kamu seperti Umar bin Khattab. Tuh umat Islam bagaimana kamu? Lihat begini nih. Siap Ustaz, bagianku. Wow. Subhanallah. Halo. Halo. Oh, kalau halo jawabannya hei. Kalau hei jawabannya apa coba? Hai. Oh, cuman dibalik. Apa-apa. Halo, halo, hei. Ustazahnya pinter-pinter. Hei, halo, halo, hei, halo. Jawab pakai bahasa Jawa, tapi agak ke Arab-Araban. Mumet. Mumet itu pus karena selalu pusing, selalu apa namanya mumet tadi, akhirnya jadi ing, continuous tense, pusing. Itu ada begitu. Teman-teman, ini hanya ilustrasi. Jadi anak begini nih jangan dikatakan anak nakal, setuju? Anak yang lari-lari seperti sana itu biarkan. Bila perlu kita doakan saja. Dik, kamu hebat. Belajar kok sana ke sini. Pak Untak doakan kamu jadi Menteri Perhubungan dan Perambahan. Karena dia jalan-jalan terus. Nih generasi emas. Membangun visi yang tepat. Halo saudaraku sekalian. Hari ini kita datang bukan sekedar ngajar, buka bukunya, dek, yuk kita belajar. No, bukan itu. Kerjakan soal ini, tidak. Dek, keluar dulu nak, ke belakangnya sebelah sana. Terus lurus. Oh, masuk lagi, silakan dek. Pemirsa, sebelum dilanjutkan jangan kemana-mana karena yang satu ini lewat. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Nah, pemirsa sudah lewat. Kita lanjutkan. Belajar itu bukan hanya sekedar kompetensi akademik, mengerjakan soal nilainya bagus selesai. Setuju? Coba kita tanamkan yang kedua nih, leadership skill, keterampilan memimpin. Anak yang pinter ngomong, jangan katakan, "Dek, duduk." Dek, maju nak, mimpin doa. Wah, tuh temenmu ada yang rame. Ingatkan, hei teman-teman, duduk yang rapi, jangan rame tau. Rame tuh nggak bagus, duduk. Sabar nak, sabar. Duduk ya. Wah, bagus. Jadi dia nanti mulai dilatih nilai kepemimpinannya. Mimpin doa. Sholat itu loh ya. Yang mimpin biasanya siapa? Anak-anak, ya kan, mimpin doa. Kalau perlu di sini punya apa namanya laskar ketertiban kelas. Jadi pakai rompi tiap hari gantian, tugasnya itu mengingatkan anaknya. Datang pagi, menyambut, salaman kalau normal, kalau enggak ya salamannya begini. Tapi dia beri sambutan. Berikutnya mengingatkan anak-anak yang sandalnya kurang rapi. Tolong sandalnya dirapiin, sepatunya gantian. Itu namanya mendidik mereka pemimpin. Setuju? Ustadz-ustadznya tinggal, Dek, kurang rapi. Siap Ustadz? Wah, anaknya. Wah, ya kan? Ustadznya tinggal lanjutkan, nak. Iya kan? Itu namanya Ustadz masuk kategori Dewan Suro. Dewan Suro itu, Suro itu suka rokok. Di sini saya lihat nggak ada ini. Nggak ada. Di sini nggak ada. Paling keluar sampai sana. Sini kan baru di masjid. Islamic pembiasaan, Islamic komitmen. Ini pembiasaan tadi menata dan sebagainya. Komitmen Islam itu sholat, puasa dan sebagainya. Ini di JSIT sudah digarap betul, ya kan? Tinggal bagaimana mempraktekkan itu aja loh ya. Teorinya gampang, tapi istiqomah. Istiqomah itu lebih berat daripada ibu istiqomah. Itu berat. Sama dengan amanah, itu berat. Lebih berat daripada ibu aminah.
berkomitmen menyiapkan kader pemimpin dan pejuang Islam yang kompeten dan militan. Ini tagline di sekolah kami, boleh ini bisa dipakai untuk sekolah kita, ya kan? Monggo. Jadi bagaimana menyiapkan pemimpin? Kita siapkan Erdogan baru di Indonesia, setuju? Takbir. Ya, kalau nggak disiapkan sekarang, bingung besok dia apa pemimpinnya, Prabowo lagi, kan gitu kan? Kemarin adanya itu, setelah itu ternyata ini ya sudah. Ini kata kuncinya M5A, membaca, menulis, memahami, mengamalkan, masyarakat Al-Quran. Teman-teman, ini harus kita capai. Ibarat, ini sudah mulai mengerucut. Ibarat anak-anak mau kita bawa dari Sumeneb menuju ke Jogja, anggaplah di Sumeneb menuju ke Jogja, butuh berapa jam? Banyak jam, itu aja, nggak usah jalan-jalan, banyak jam. Ya mungkin 10 jam adalah, anggaplah 10 jam, ya kan. Anak kita nggak sendiri, dia butuh mobil yang bagaimana supaya anak sampai di Jogja aman, nyaman, terkendali. Butuh mobil yang bagaimana? Ada rodanya. Layak Mas ya. Supaya mana tadi yang bilang tadi? Mana? Oh ya, saya tanya sekarang. Mobil Avanza jalan, lampu merah, berhenti kan? Pertanyaannya, ban mana yang pertama berhenti? Ban belakang berhenti. Bayangkan ban belakang berhenti, ban depan masih jalan. Ngek. Ayo. Ban yang di belakang berarti yang depan masih jalan, tok gitu. Oh, makanya tadi saya tanya, ban mana satu ban yang berhenti? Satu ban, bukan bareng-bareng. Ban serep, betul. Langsung dapat hadiah. Sepatu merek Bataku. Bataku. Kembali ke sini. Mobil yang nyaman, ber-AC, ya kan? Ada toiletnya dan sebagainya. Di samping mobil butuh apa lagi? Supri. Ada Pak Supri ya? Ya Allah, Pak Supri. Betul, Supri kan artinya supir pribadi. Ya Allah, maaf ya. Baik, sopir yang bagaimana? Sopir yang secara SIM jelas punya SIM, surat izin mengemudi, tapi cara nyupirnya yang nyaman. Ada lubang, hindari pelan-pelan. Kucing lewat, ngeremnya pelan-pelan. Nah, kucing sopirnya masih sabar. Belakang kucing ada anaknya. Wah, sopirnya masih berhenti. Di belakang ada anak kucing lewat, hampir mati kedinginan. Sopir yang sabar dan nyaman. Setelah sopir butuh apa lagi? Satu lagi, jalan, ya kan? Jalan. Mobil ini sekolah kita, kelas kita. Sopir ini ustadz-ustadzah. Jalan ini adalah target. Setahun lagi mau apa? Setahun lagi mau apa? Setahun lagi mau apa? Sampai di sini, gitu loh ya. Sampai di Jogja. Kita ingin besok anak-anak kita 25 tahun yang akan datang, mereka jadi presiden, ya kan? Setahun ini mau apakan dulu? Setahun berikutnya apa? Setahun berikutnya apa? SMP besok targetnya apa? Sampai kemudian dia jadi presiden. Mestinya begitu, disiapkan sejak awal. Subhanallah. Jadi teman-teman, akhirnya jalannya begini. Kenapa? Mobilnya nyaman, sopirnya nyaman, jalannya, targetnya terprogram. Bayangkan targetnya nggak jelas, mobilnya rusak, sopirnya ngebut. Wow, anak-anak kita nggak usah bayangkan aja. Gini, lihat, mobil begini anak-anak betah nggak?
nggak betah, ya kan? Kenapa? Sopirnya ngebut, mobilnya rusak dan sebagainya, jalannya nggak jelas. Kita nggak ingin lembaga kita SDIT Al-Hidayah seperti ini, setuju? Nah, maka disiapkan. Ini ya, ini masalah masuk ke sini. Dikit lagi, udah jam 2. Kenapa anak kita saat diajari kok malah rame, gaduh dan sebagainya? Adakah anak kita yang begini nih? Banyak. Teorinya sih ada memang karena faktor lingkungan, bisa jadi karena jumlah santri dalam satu kelas terlalu banyak. Satu kelas ini berapa? Maksimal 28, nggak boleh lebih dari itu karena dapodiknya nggak bisa masuk. Nah, ruang kelas terlalu sempit. Berapa kali berapa sini? Standar, alhamdulillah 7 kali 8 minimal, ya kan? Nyaman. Kalau ini ruang kelas, saya yakin di sini tidak terlalu dekat dengan pasar. Udara sini cukup sejuk, dari sana ada angin semilir sehingga anak ngaji itu malah tidur. Bisa jadi ramai karena ada peristiwanya mendadak. Tiba-tiba ada anjing masuk ke kelas. Kalau sekolah kita agak masuk sedikit, alhamdulillah. Bayangkan kalau sekolah yang di pinggir jalan, begitu baru pelajaran tiba-tiba terdengar suara anak-anak kampanye keluar. Gurunya, ustazahnya, ya Allah, mana ini? Mundur, jangan maju-maju, mundur dikit, mundur. Ustazah yang paling depan ya. Kadang-kadang ustazahnya pengen yang paling depan. Tapi alhamdulillah, ini perlu disyukuri kita. Kondisinya sudah nyaman, bukan masuk kita. Bisa jadi faktor santri, tidak tahu apa yang diperbuat, lupa terhadap tugas yang diberikan, tidak tahu bagaimana cara mengerjakan. Dek, kerjakan. Gimana? Pokoknya dikerjakan. Gimana? Ya pokoknya dikerjakan. Tidak tahu apa yang dikerjakan. Nah, ini penting ini. Mungkin ada anak yang punya masalah memiliki kekhasan yang tidak kita. Bisa jadi anaknya modelnya harus lari sana lari sini, mendengarkannya harus dengan jalan-jalan dan sebagainya. Ini harus punya jeli kita dalam menangkap anak-anak seperti ini. Contohnya saya dulu waktu SD SMP itu nggak pernah diam, tangannya harus gerak-gerak. Ini aja kalau ada jalan begini, sesuatu harus saya pukul. Gitu tuh. Sekarang ya sakit. Jadi pokoknya punya khas. Faktor ustazah bisa jadi kurang mampu menegakkan disiplin wibawa kelas, kurang mampu menyajikan pelajaran dengan menarik, meskipun menarik tidak harus pakai tali, kurang memberikan perhatian pada santri. Ini saya kurang menguasai retorika mengajar. Adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa dulu, berdoa mulai. Kelas 1 begitu, anak-anak nggak menarik, ya kan? Kalau anak kelas 1, kelas 2, kelas bawah itu setidaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat meskipun nggak ada yang jawab, ya kan? Kalau anak kelas 6 ya setidaknya ada semangatnya. Tapi adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang tua, Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibolak-balik. Anak-anak kecil, adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan orang tua, assalamualaikum. Walah, ya Allah, belum selesai. Bu gurunya apa? Wali muridnya. Suatu saat butuh retorika mengajar. Sekali waktu kita nadanya nada tinggi. Adik-adik semuanya. Jadi 1 ditambah 1 itu sama dengan 27. Bukan kan? 1
tambah 1 sama dengan 27. Itu matematika agama Islam. Contohnya, 1 orang, Allahu Akbar, tambah 1 sama dengan sholat jamaah, pahalanya 27 derajat. 1 orang tambah 1 orang sholat jamaah, pahalanya 27 derajat. Yeay. Iya kan? 9 dikurangi 1 berapa? 9 dikurangi 1 itu 0. Anak-anak, kamu tuh diam tuh, dengarkan tuh. Jadi nada kita kadang naik, kadang turun, tapi saat nada turun tuh 9 dikurangi 1 itu sama dengan. Yang paling belakang, diam toh. Kita nggak usah mengingatkan, ya kan? Ustaz, kenapa begitu? Kalau nggak percaya, silahkan wudhu 9 kali, sholat. Kok kentut sekali? Masih ada wudhu berapa, nak? 0. Nggak mungkin nggak. Allahu Akbar. Masih 8. 7. Kok kecil? 6,5. Itu artinya adik-adik, berapapun Allah mengurangi nikmat kita, nolkan hatimu, pasrahkan pada Allah. Wah, begini. Insya Allah gurunya gitu, anaknya langsung. Jadi bukan adik-adik semuanya. Jadi begini ya, kita lanjutkan berikutnya. Ya Allah, itu bukan guru di sini, tapi di sebelah. Nah, nanti sedikit. Oh, sudah lebih 6 menit. Sedikit lagi. Ada teori ketertiban. Nah, ini penting nih. Ini simpel-simpel saja. Teori ketertiban, bagaimana anak kita biar belajarnya tertib. Pengelolaan kelas itu tidak harus fisiknya ya. Bagaimana? Pertama, roh guru, karisma, bukan supraik. Karisma. Apalagi vario, bukan, ini yang karisma. Itu yang senyum, paham, yang bawet nih, yang ngapain ini? Enggak tahu. Bunda itu loh ya kan, ada karisma. Roh guru, konsistensi, tata tertib, retoris, guru yang menarik, kaptivasi, kreativitas. Ini dasarnya gurunya menarik dulu, ini metodenya. Kalau ini menerapkan sistem tata tertibnya. Kalau ini roh guru, contohnya kiai. Seorang kiai nggak usah pakai retorika macam, "Dek, pokoknya kamu ya, pesannya Pak Kiai, pesanku jangan mencuri, jujur ya." Nggak pakai retorika, "Adikku, kamu harus Kayaknya Pak Kiai nggak butuh retorika, tetapi hatinya tuh nyambung pada Allah. Jadi setiap ngomongnya tuh hatinya yang ngomong, dibantu oleh lisannya. Anaknya rame, dek. Begini tuh hatinya, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri petunjuk dia ya Allah. Anakku ini belum tahu ya Allah. Dek. Nah, ya kan? Hatinya ngomong, nyambungnya ke hati. Oh ya Ustaz. Makasih ya Ustaz. Tapi kan duduk. Karena kita emosi, nyambungnya ya emosi. Iya, duduk. Ini yang senyum-senyum pasti sudah punya pengalaman. Ayo ya kan? Wah, batinnya, iya aku juga sering begitu. Anak itu kalau pandangan matanya sudah agak miring gini loh ya. Gini loh ya. Berarti dia sudah sering dimarahi, curiga. Jadi di hatinya itu ada kecurigaan, pasti aku dimarahi. Padahal Allah itu menciptakan neraka sekaligus menciptakan surga. Itu maknanya jangan hanya dilihat nerakanya anak itu, tapi lihatlah surganya. Baik gede, bajumu rapi, hebat. Lebih hebat lagi kalau duduk dengan tertib. Nah, misalnya begitu kan, Dek, senyummu hebat, senyum manis, senyummu sangat menyejukkan hati para nenek-nenek. Nah, apalagi kalau kamu duduk rapi mendengarkan ustazah.
Anaknya jalan makan sambil jalan, Dek, duduk. Bukan hanya mulutnya yang ngomong, hatinya, ya Allah, generasiku makannya masih sambil duduk. Beri petunjuk dia ya Allah. Batin kita ke sana, hati kita, Dek, habiskan lah. Dihabiskan. Kalau mau lagi enggak apa? Nih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dihabiskan. Kalau tega enggak apa-apa ini, kalau tega. Sedikit demi sedikit saya ingin ngecek apakah guru kita ini termasuk guru yang ustazah atau belum. Siap dicek? Nambah dikit nggak apa-apa ya waktunya ya. Tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga, disilang. Semuanya ikut. Yang tidak ikut saya doakan, doanya semoga semuanya ikut. Kan doa. Tolong begitu selesai saya menghitung, tepuk terus dibalik. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk dibalik, tepuk dibalik, tepuk dibalik, tepuk di. Sudah ketemu belum? Ulangi. Konsen. Yuk, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk dibalik, tepuk dibalik, tepuk dibalik, tepuk dibalik, tepuk dibalik. Nah, ya kan? Apa maknanya? Maknanya adalah bagaimana kita mau menunjui anak-anak ke jalan yang benar. Dek, boleh, itu wajib, ini nggak boleh, itu jangan. Bagaimana kita mau menunjui anak-anak ke jalan yang benar? Kita nunjuk telinga dan hidung kita aja belum nemu-nemu. Berarti di sini ada 3 golongan guru. Pertama, punya kemauan dan kemampuan. Terbukti, wah gampang. Kemauan, kemampuan dan kekompakan. Teamwork ini 3 syarat. Kalau di tempat kami ini wajib ini 3. Kemauan itu berarti rohnya, ya kan? Kemampuan, keterampilan dan sebagainya. Kemudian teamwork, kerjasama dengan yang lainnya. Tadi saya lihat cukup ada yang banyak juga gini, lumayan. Ada juga yang punya kemauan tapi belum punya kemampuan. Terbukti semangat, prakteknya semangat, tapi salah. Ada yang malah gini semuanya. Ada yang malah gini. Malah yang parah. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Yuk teman-teman, 3 syarat itu guru yang punya jiwa umi. Umi itu bukan seorang ibu saja yang dimaksud, tetapi keibuan, bukan masalah gender kalau keibuan. Karena ibu itu punya rahim, rohim itu kasih sayang. Jadi dalam pendekatan pada anak itu kasih sayangnya yang kita tonjolkan. Anak soleh, duduknya kok nggak rapi anak soleh. Anak soleh, nah yang bagus-bagus. Anak solihah, lah kok rame dengan temennya, kenapa? Anak soleh, sholatnya kok rame. Anak soleh, ya Allah malah pukul-pukulan. Anak soleh. Jadi dia besar, dia ingat, ya Allah aku selalu disebut anak soleh, anak soleh, anak soleh. Terngiang-ngiang di hatinya dan otak bawah sadarnya, berarti saya harus soleh. Detik ini mungkin dia tidak memperhatikan apa yang kita ngomongkan, tapi bisa jadi akan diungkapkan 25 tahun yang akan datang. Oh, saya masih punya murid saya itu dulu ramenya, ya Allah. Pokoknya kalau sudah di kelas, mukul temennya, nangis. Mukul temennya, rame, nangis. Namanya Gunawan. Yang dipukul tuh orangnya ya cengengan. Putri, namanya Dian. Bahasa Inggrisnya Dian. Dian. Setelah agak besar, saya terpisah tuh ya. Kemudian saya kebetulan ngurus paspor waktu itu pas mau berangkat ke Tanah Suci itu. Saya kaget. Ustaz, siapa ya kok? Pak Untad, kok kenal siapa ya? Masa nggak kenal Pak Untad? Mas Gunawan ya? Ya Allah, santunnya luar biasa. Beliau tuh kalem, santun. Silakan Ustaz, saya bantu ya. Apa yang bisa dibantu Ustaz? Oh, mohon KTP-nya Ustaz untuk buat gini. Dia ngomongnya santun. Padahal dulu tuh, kalau sholat
Allahu Akbar. Susah sekali. Ternyata saya mikir, oh ini berarti 20 tahun berikutnya baru nemu dia, gitu loh ya. Apa yang kita sampaikan ternyata baru sampai 20 tahun yang akan datang. Belum lulus, mungkin bisa jadi suatu saat kita butuh umi, semangat dan sabar. Sabar itu bukan berarti diam saja, ya kan? Sholat pakai sarung, ada pesantren Ramadan, Ustaz kok pakai sarung? Santri kita, ya, ada yang begitu malah jilbabnya ditarik-tarik. Ya Allah sabar, bukan begitu. Sabar itu bukan berarti tidak hanya tidak marah begitu. Sabar itu terus menerus mengingatkan, itu namanya sabar, ya kan? Terus menerus semangat. Nah, semangat ini penting. Ustadz itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi kan, tetapi muncul ibarat HP itu apa namanya? Sinyal. Kalau sinyalnya kuat, bagus, maka anak akan menangkap bagus juga. Sinyalnya emosi, ditangkap emosi. Sinyal kita pekerja, maka ditangkap anak, ya udah belajar itu ya formalitas saja. Karena gurunya juga ngajar formalitas. Gitu loh ya. Bisa dipahami? Cek dulu coba. Tangan ke atas. Semuanya ikut. Goyangkan, stop. Goyangkan lagi, stop. Stop dulu ya. Sekarang cepet-cepetan. Pegang dagu, ke atas. Pegang telinga, ke atas. Pegang mata. Ayo, matamu ya begini ya. Ke atas lagi. Turunkan. Pegang pundak temennya, sampingnya. Ya mundur sedikit aman, ya Allah ya. Ini ya. Temanku, yuk kita mendidik anak dengan ikhlas. Ruh kita, ruh ngajar kita hidupkan. Nah, sampainya gantian, temennya gantian, balik sekarang yang sebelah sana. Nah, ke sana. Terima kasih temanku yang telah mengingatkan. Saya juga berpesan, kalau masuk jangan terlambat ya. Loh, kok malah tertawa tuh loh? Wah, kelihatan ini kalau pada terlambat, ya Allah. Umi, semangat, teladan, amanah, dikit adil. Teladan ini penting apa tidak? Teladan dengan kata-kata lebih penting mana? Teladan. Coba bilang siap. Pura-pura anak soleh. Anak soleh. Bilang siap. Ini pura-pura anak soleh. Siap. 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 Soleh, soleh, soleh. Siap, siap, siap. Anak soleh. 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 Anak soleh. Jadi anak itu tergantung kita yang ngomong, ya kan? Teladan ini penting. Kalau ngomongnya kok apa namanya dengan termasuk pakaian kita dinilai anak loh, ya kan? Cara sisiran kita rapi apa enggak, jilbabnya seperti apa. Ini saya sudah ukurannya sudah jelas, setidaknya ada kesepakatan panjangnya dari sini atau dari sini ke sini. Monggo yang penting disepakati. Ini kelihatan kok yang seragam-seragam, saya enggak seragam itu. Hanya ada dua kemungkinan yang tidak seragam itu. Pertama, mungkin kepala sekolah. Tapi tidak mungkin kepala sekolah kok banyak sekali. Yang kedua, kemungkinan baru. Nggak boleh marah ya. Dari kepala sekolah. Maaf Pak kepala sekolah, Pak ya. Iya. Mas, tolong perintahkan Pak Amir untuk mengambil botol minuman ya. Kalau udah Amir. Baik, penting.
Inilah kami ustaz-ustaz tangguh, pantang menyerah, iman tetap teguh. Siapkan diri, tekadkan hati, untuk cetak generasi Qur'ani, untuk cetak generasi Rabbani. Al-Quran pedoman hidup kami, As-Sunnah penuntun jalan kami, Muhammad suri toladan kami, mati syahid itu cita-cita kami. Allahu Akbar. Siap ya? Yo, pakai ini biar bisa nggak ya? Kalau enggak ya, oh ya, ya, siap. Semangat, semangat, yo. Jangan hanya lihat jam saja, semangatnya. Yo. Lihat jamnya, yo. Inilah kami ustaz-ustaz tangguh, pantang menyerah, iman tetap teguh. Siapkan diri, tekadkan hati, untuk cetak generasi Qur'ani, untuk cetak generasi Rabbani. Tinggi. Al-Quran pedoman hidup kami, As-Sunnah penuntun jalan kami, Muhammad suri teladan kami, mati syahid itu cita-cita kami, mati syahid itu cita-cita kami. Takbir. Senyum, senyum. Kalau guru TK ya pakai begini. Gak usah sekarang. Yuk, lagi siap. Inilah kami ustaz-ustaz tangguh, pantang menyerah, iman tetap teguh. Siapkan diri, tekadkan hati, untuk cetak generasi Qur'ani, untuk cetak generasi Rabbani. Tinggi. Al-Quran pedoman hidup kami, As-Sunnah penuntun jalan kami, Muhammad suri teladan kami, mati syahid itu cita-cita kami, mati syahid itu cita-cita kami. Takbir. Oh, menggetarkan jiwa. Wani piro. Wani piro. Ada yang semangat, saya lihat ekspresinya. Wow, itu lihat. Ada yang tangannya begini tapi pegang. Mas, belum dijemput dulu ya Mas ya. Soalnya ini masih agak mundur sedikit. Sabar ya Mas ya. Paling sebentar lagi. Sudah saya doakan kok biar cepat selesai kok. Ternyata tangannya begini, kelihatan ya Mbak? Ya Allah. Percepat dikit. Yang kedua saudaraku, coba kembangkan, ini penting. Karena ini kalau ini konsistensi ini tidak butuh seorang manajemen sentral. Kalau tadi kan manajemen sentral, Pak Kiai gitu loh ya. Oh, Ustadz itu dia anaknya ngikut. Kalau yang ini dia nggak ngikut. Kenapa? Karena sentral. Tapi kalau ini diterapkan, oh subhanallah, caranya optimalisasi tatip kelas. Biar anak memiliki tata tertib, itu mestinya kita merancang dulu. Gak usah banyak-banyak, 1 sampai 5 saja. Misalnya, disimpan, Dek, gimana kalau kita buat aturan kelas? Gimana Ustazah? Kan kita ini kelas, sekolah, bukan di hutan. Kalau hutan gak ada aturannya ya kan? Iya Mas, gimana? Ada usul. Apa ya? Apa ya? Gak tahu Cek neserah. Oh. Gini, kalau misalnya aturannya 1, saat pelajaran tidak mengganggu teman. Setuju? Setuju. Betul? Ya. Padahal kita sudah merancang 1 sampai 5 gitu loh ya. 2, misalnya apalagi kalau keluar izinnya tangannya begini, ya kan? Setuju? Setuju. Nah, buat tata tertib. Nanti kemudian setelah disetujui, kalau perlu ketua kelas ya tanda tangan deh, kita umumkan. Setelah umumkan, tempelkan. Jadi nanti kita tinggal mengingatkan saat pelajaran, kok anaknya lari-lari sendiri. Dek sini Dek. Peraturan nomor 1 bacakan. Saat pelajaran tidak boleh lari-lari di kelas. Nah, berarti apa konsekuensinya itu sampingnya? Memimpin doa penutup. Berarti nanti pulang kamu memimpin doa. Ya.
Nah, kita hanya mengingatkan. Ustadz kan hanya mengingatkan, kan kita sepakatan bersama, ya kan? Wah, ya kan? Apalagi misalnya kalau keluar harus izin, tanpa izin, apalagi misalnya suruh bersih-bersih kelas, bersih-bersih dan sebagainya, atau mungkin suruh hafalan. Ada yang ngusul, Ustadz, muterin sekolah 10 kali. Ya Allah, muterin sekolah 10 kali. Anaknya sampai gini-gini. Ya, yang manusiawi, nak, kira-kira apa ya dia? Jadi ada aturan dan ada konsekuensi. Syukur sebulan sekali. Tempat kami sudah kita praktekkan, kita tempelkan di pintu gerbang. Nanti diambil, keluarkan. Anak yang terdisiplin, anak yang apa gitu loh ya. Tapi setiap saat diganti, ditempelkan, diumumkan di depan itu loh, biar sama ada fotonya anaknya. Itu sebulan sekali. Itu ternyata cukup efektif untuk membuat anak jadi tertib. Sudah seperti itu belum? Bentar, saya lihat wajahnya aja, kalau belum nggak usah dijawab, sudah kelihatan kok. Sudah seperti ini belum? Wajahnya kok begini, berarti belum. Kalau ada yang begini, nah itu belum juga tapi pede. Sudah belum Ustaz? Oh, pede. Ya. Optimalisasi struktur kelas, pengaturan sistem kelas, ya kan, menawat budaya. Ini monggo nanti bisa di retoris itu tinggal 5 menit. Retoris itu intinya bagaimana guru teknik menyampaikannya menarik. Guru hafal nama anak jelas, mengembangkan kemampuan memotivasi, baik motivasi verbal maupun non verbal. Hati-hati dengan mulutmu, label negatif buang. Tadi lo ya, anak soleh, kenapa kok begini? Anak solihah, kok lihat HP terus? Anak soleh, kenapa kok di luar, nak? Hadirin dan hadirat. Hadirin yang di dalam, hadirat yang di luar. Karena hadirin dan hadir auf. Oke, di luar. Hadirin dan hadir auf. Catat mas, penting. Omelan jadi dukungan. Saya percepat ini, bentakan jadi arahan, arangan jadi ajakan. Biasanya yang sering ngomel itu ibu atau bapak? Di sini yang ngomel ternyata Pak ya. Hadisnya sahih enggak kira-kira? Ibu, berarti ibu nggak boleh ngomel, boleh, tapi ngomelnya ngomel yang baik, yang dimaksud sebenarnya begitu. Kita punya anak kecil, adik ya Allah, bangun pagi doa dulu biar disayang Allah. Habis doa nanti pipis, namanya VOC, Feast of Cur, ya, biar nanti bersih. Doa dulu, subhanallah, udah bangun pagi. Anak kita sambut pagi dengan gembira. Anak-anak kita di kelas juga, adik-adik semuanya subhanallah, wajah-wajah yang ceria, melambangkan calon penghuni surga. Saya doakan adik-adik segera cepat masuk surga ya. Itu namanya cerewet yang mendidik. Cerewet yang tidak mendidik kan itu yang kurang. Ini pokoknya hati-hati. Saya percepat sedikit lagi. Anak bisa jadi tidak suka ngaji, tidak suka materi tertentu, punya harga diri rendah, merasa bodoh, tidak mampu karena kata-kata yang diucapkan oleh ustadz-ustadzahnya. Hati-hati ustadz-ustadzah, jangan meracuni anak-anak kita. Kata-kata penyemangat misalnya, anak-anak mari kita mengaji, belajar dengan gembira ya. Siap? Oh betul jawabanmu, hebat nak. Mumtaz Wawan Sembodo, itu nama saya, Mumtaz. Nah, bila apa mudah kan, munculkan kata-kata positif. Wow, besok kita ketemu lagi, masih banyak hal yang mengasihkan. Ustaz bangga pada kalian. Terus ya kan, jangan dibalik-balik. Kata-kata positif, ya rendah ini sulit, sukar, enggak bisa. Ini kelapa apa kepala? Kepalanya kok enggak bisa ya kan. Nah, ini buang jauh seperti ini. Dasar kalian sangat menyedihkan, harapan kalian kecil, menjengkelkan, membosankan. Pokoknya dik, kamu tuh sebenarnya pinter, hanya kurang belajar. Batin kita bodoh, tapi di batin saja, di batin. Ya, baik. Tinggal 3 menit, ubahlah kata kusinit menjadi dik, kita mau belajar hal yang menantang, menarik. Jangan, hati-hati loh ya, matematika.
Sulit. Semuanya lihat sini. Ini pelajaran yang paling sulit di dunia. Warnanya sulit. Sulit. Jadi kita ini sudah meracuni kata-kata gitu. Salah jadi belum benar, itu telah sulit jadi memang tidak mudah. Itu buruk jadi itu tidak baik. Kamu sakit, kamu kurang sehat ya, ternyata pengaruh juga. Kamu lupa jadi kamu jadi ingat. Ini kan qaulan syadida, qaulan ma'rufa, itu loh ya terjemah dari qaulan-qaulan. Ini suatu saat murah senyum, ustaz-ustazah murah senyum, setuju? Jangankan manusia, ini aja murah senyum enak dipandang mata ya. Bandingkan itu dengan ini, lebih ganteng mana? Itu dengan ini lebih ganteng mana? Ganteng itu. Karena ganteng artinya gambleh dan iteng. Iteng itu bahasa Maduranya celeng, celeng. Silahkan bandingkan. Baik, ini penting ini, kreativitas. Butuh kreativitas mengemas pelajaran ini yang kaptivasi ya, dengan menarik dan mengkondisikan mereka akan belajar tanpa mengganggu anak yang lainnya. Saya berharap monggo ini suatu saat kalau Allah mempertemukan lagi, kita bisa mengembangkan trik-trik berkisah itu tadi. Waktunya pendek, saya hanya setidaknya pengenalan. Nanti bisa dilihat di YouTube Wuntat gitu aja, WUNTAT, Wawan Sembodo, trik-trik BCM-nya atau apa trik berkisahnya, sehingga iya WUNTAT ini bener ini ya. Wuntat Wawan Sembodo, tulis gitu nanti bisa belajar dari situ. Gitu aja ya teman-teman. Kita belum menyampaikan materi trik-trik kisah, tapi suatu saat saya hanya berharap saja antara dongeng kita ganti dengan kisah, karena dongeng itu sumbernya juga nggak jelas. Dulu ada cerita dari Jawa, si kancil nyolong timun, anaknya setelah besar nggak puas hanya timun yang dicolong, maka tahun 98 ganti ceritanya, si Tansil nyolong triliun. Tansil itu Edi Tansil, timunnya jadi triliun. Maka kisah-kisah para sahabat Nabi, kisah Nabi, subhanallah itu kalau kita ceritakan, ibunya cerita, anaknya dalam bahasa Inggrisnya the longop atau the omblong ya kan? Meskipun posisinya kurang pas. Wali Songo dulu mengenalkan dengan cerita dan sebagainya banyak. Nah, tidak ada kitab suci atau kitab yang dianggap suci yang tidak ada kisahnya. Yuk coba ditiup dulu, ulangi ya, ditiup. Nah, kan? Yuk kurang keras, ulangi yuk, coba 1, 2, 3. Satu lagi terakhir, 1, 2, 3. Nah, ini loh saya pencet. Ya Allah, kok bisa bergerak sendiri ya? Insya Allah, sudah pikirannya sudah. Ini wajah-wajah sudah wajah-wajah ikhfa. Antara sekolah dan rumah itu ikhfa. Kalau tadi pagi idhar, kalau tadi pagi idgham, masuk dalam jiwa anak. Wajar. Ada semua. Begitu siang sedikit ikhfa. Kemudian nggak pulang-pulang, mundur setengah jam, idhar. Nggak pulangnya kapan ya? Gas itu loh ya maksudnya. Dan nanti bisa dilihat intinya bahwa itu cerita itu adalah perintah dari Allah. Saudara sekalian, saya percepat speednya, mudah-mudahan setidaknya kesimpulannya itu ada di sini. Saya berharap suatu saat ketemu kita bisa dengan pelatihan berkisah, khusus pelatihan berkisah ya. Apalagi yang kelas bawah itu penting ya. Kata kuncinya tadi ini ya. Nah, ya ini monggo dikembangkan 4 ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya pasti akan dilirik oleh temannya. Tanya, nggak usah tanya. Lamaan kamu tuh.
Bahkan ada yang mau bertanya, noleh ke temennya. Temennya, ya Allah. Mudah-mudahan kesabaran ustadz-ustadzah dalam mengikuti ini diganti Allah dengan samudra kasih sayangnya. Murid-murid kita nanti insya Allah ada yang alumni Al-Hidayah ini bisa jadi Presiden Republik Indonesia dari Sumenep, hatinya biar menep itu tenang, Sumenep. Kalau kecil Sumini, saya agak gede sedikit Sumenep, gede sedikit Sumono. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Ada kekurangan mohon dimaafkan, ada kelebihan tolong dikembalikan kelebihannya. Ada kelebihan ya? Ya ada, baik. Burung irian, burung cendrawasih. Itu burung yang dilindungi di Papua, ada juga burung kasuari dan juga ada burung yang lain pasti banyak lagi. Ini tidak ada kaitannya penutup, karena penutupnya tetap semangat takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.